sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. 12. Perekonomian terbuka, tinjau ulang, model Mendel, Fleming, dan sistem Korsch. Kita mengambil buku rujukan di sini buku Mankil untuk ekonomi. Langsung saja kepada pembahasannya. Kita bahas mengenai model Fleming. Model ini mirip dengan model ISLM. Keduanya itu menekan interaksi antara pasar barang dan pasar uang, tingkat harga tetap, dan keduanya menunjukkan fluktuasi jangka pendek pada pendapatan agregat. Model Mendel-Fleming ini mengasumsikan perekonomian terbuka, di mana perdagangan dan keuangan ditambahkan. ISLM mengasumsikan perekonomian tertutup. Ini bentuk kurvanya. Model Mendel-Fleming. Model ini tuh sering digambarkan sebagai paradigma kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal perekonomian terbuka. Membuat satu asumsi penting dan ekstrim. Perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dan ada mobilitas modal sempurna. Berarti bahwa ia dapat meminjam dan meminjamkan sebanyak yang ia inginkan dalam pasar keuangan dunia. Dan karenanya, tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh tingkat bunga dunia. Dinotasikan secara matematis sebagai R sama dengan R aksen. Satu pelajaran penting model ini yaitu kinerja perekonomian bergantung pada sistem Korsch yang diadopsinya mengambang atau tetap. Model ini akan membantu menjawab pertanyaan sistem Korsch di mana yang sebaiknya diadopsi suatu negara. Korsch mengambang. Di bawah sistem Korsch mengambang, Korsch dibuat oleh kekuatan pasar dan diinginkan berfluktuasi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Korsch menyesuaikan untuk meraih equilibrium simultan dalam pasar barang dan pasar uang. Ketika suatu mengubah equilibrium itu, Korsch memungkinkan menyesuaikan ke tingkat yang baru. Membangun model Fleming. Perekonomian terbuka kecil di bawah Korsch mengambang. Dua persamaan. Perhatikan tanda bintang di samping IS dan LM. Untuk mengingatkan kita, persamaan menganggap tingkat bunga konstan. Asumsi satunya, tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Asumsi duanya, tingkat harga ditentukan secara eksogen karena modal digunakan untuk menganalisis jangka pendek. Ini tuh berarti kurs normal proporsional terhadap kurs real. Jumlah uang beredar ditentukan secara eksogen oleh bank sentral. Dan asumsi 4 yaitu kurva LM aksen kita akan vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM aksen. Kurva IS aksen. Kurva IS aksen miring ke bawah karena kurs lebih tinggi mengurangi ekspor neto. Karena meningkatkan nilai mata uang, membuat barang-barang domestik lebih mahal bagi orang-orang asing, yang lalu menurunkan pendapatan agregat. Menderivasi kurva Mendel-Fleming. Ini kurvanya, kurva A, kurva NX, kurva tangan Keynes, dan kurva IS aksen. Kenaikan kurs menurunkan ekspor neto yang menggeser pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan. Kurva IS aksen meringkas perubahan ini dalam equilibrium pasar barang. Menderivasi kurva Mendel-Fleming yang LM aksen. Kurva LM dan tingkat
Dunia, dunia bersama-sama menunjukkan tingkat pendapatan. Kurva Allen-Absen itu vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan Allen-Absen. Yang mana persamaan Allen-Absen itu adalah N per V sama dengan L dikali R Absen kali Y. Model Mendel-Fleming di bawah kurs mengambang. Kebijakan fiskal ekspansif, ketika pendapatan naik di perekonomian terbuka kecil, karena ekspansi fiskal, tingkat bunga mencoba naik, tapi aliran modal dari luar menekan tingkat bunga ke bawah. Aliran ini tuh menyebabkan kenaikan permintaan mata uang, mendorong nilainya ke atas, dan membuat barang domestik lebih mahal bagi orang asing. Kebijakan moneter ekspansifnya, ketika peningkatan jumlah uang beredar, menekan tingkat bunga domestik ke bawah, modal mengalir keluar karena investor mencari pengembalian lebih tinggi di tempat lain. Aliran modal keluar mencegah tingkat bunga turun. Aliran modal keluar juga menyebabkan kurs terdepresi, membuat barang domestik lebih murah relatif terhadap barang asing, dan mengestimulasi NS. Jadi, kebijakan moneter itu mempengaruhi E daripada R. Kurs tetap. Di bawah kurs tetap, Bank Sentral mengumumkan nilai kurs dan siap membeli dan menjual mata uang domestik pada harga yang ditentukan. Sebelumnya, kita menjaga kurs pada tingkat yang diumumkannya. Kurs tetap memerlukan komitmen Bank Sentral untuk menginginkan jumlah uang beredar untuk menyesuaikan ke tingkat apapun yang memastikan kurs equilibrium dalam pasar bursa valuta asing sama dengan yang diumumkan. Paling baru itu, Cina menetapkan nilai mata uangnya terhadap dolar AS yang mengakibatkan ketegangan antara dua negara itu. Penting disadari bahwa sistem kursinya menetapkan nominalnya. Apakah menetapkan real bergantung pada horizon waktu. Model Fleming di bawah kurs tetap. Kebijakan fiskal ekspansifnya itu menggeser IS aksen ke kanan untuk menjaga kurs tetap. Bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, menambah LM ke kanan. Tidak seperti kurs fleksibel, tidak ada dampak crowding out pada NX karena kurs lebih tinggi. Sementara di kebijakan moneter ekspansif itu, jika bank sentral mencoba meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi dari publik, itu akan menekan tingkat bunga ke bawah. Arbitrase merespon dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral, menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM berkontraksi ke posisi awalnya. Nah, di sini kesimpulan tentang kurs tadi. Kurs tetap itu di mana terjadi kebijakan fiskal kuat dan kebijakan moneter yang lemah. Sementara kurs mengambang, kebijakan fiskalnya di sini lemah, sementara kebijakan moneternya kuat. Model Mandel-Fleming itu menunjukkan kebijakan fiskal tidak mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs mengambang. Ekspansi fiskal menyebabkan mata uang apresiasi, mengurangi ekspor neto, dan mengatasi dampak ekspansif yang biasa pada permintaan agregat. Model Mandel-Fleming ini menunjukkan kebijakan moneter itu mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs tetap. Tiap usaha ekspansi, jumlah uang beredar sia-sia, karena jumlah uang beredar harus menyesuaikan untuk memastikan kurs bertahan pada tingkat yang diumumkannya. Selanjutnya kita membahas kebijakan dalam model Mandel-Fleming. Model Mandel-Fleming itu menunjukkan dampak hampir tiap kebijakan ekonomi pada perekonomian terbuka kecil bergantung apakah pada kurs mengambang atau tetap. Model Mandel-Fleming ini menunjukkan kekuatan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat bergantung pada sistem kurs. Devaluasi dan revaluasi.
Negara itu dengan kurs tetap dapat melakukan sejenis kebijakan moneter dengan memutuskan mengubah tingkat di mana kurs ditetapkan. Penurunan nilai resmi mata uang disebut devaluasi dan peningkatan nilai disebut revaluasi. Bagaimana jika tingkat bunga domestik di atas tingkat bunga dunia? Kita membahas di sini tentang perbedaan tingkat bunga dan aliran modal internasional. Pengembalian lebih tinggi akan menarik dana dari luar negeri, membuat tingkat bunga domestik kembali turun, dan jika tingkat bunga domestik di bawah tingkat bunga dunia, di mana R aksen, penduduk domestik akan meminjamkan ke luar negeri untuk mendapatkan pengembalian lebih tinggi, membuat tingkat bunga domestik kembali ke atas, yang mana pada akhirnya tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Next, kita membahas tentang risiko negara dan ekspektasi kurs. Mengapa logika ini tidak berlaku? Ada dua alasan mengapa bunga berbeda setiap negara. Yang pertama itu ada risiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat atau memberi pinjaman pada perusahaan Amerika Serikat, mereka yakin mereka akan dibayar berserta dengan bunga. Sebaliknya, di beberapa negara kurang berkembang, muncul ketakutan bahwa kemelut politik akan mengganggu pelunasan pinjaman. Peminjam di negara-negara tersebut sering harus membayar tingkat bunga lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko. Yang kedua ada ekspektasi kurs. Misalnya orang berharap pada franc Prancis turun terhadap dolar. Pinjaman dalam franc akan dibayar dengan mata uang yang kurang berharga daripada pinjaman dalam dolar. Untuk mengkompensasi penurunan yang diharapkan pada mata uang Prancis, tingkat bunga di Prancis akan lebih tinggi daripada tingkat bunga di Amerika Serikat. Perbedaan pada model Mandel-Fleming. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model Mandel-Fleming, kita asumsikan tingkat bunga di perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah premi risiko. Premi risiko itu ditentukan oleh risiko politik, pemberi pinjaman di sebuah negara, dan perubahan yang diharapkan pada kurs real. Kita anggap premi risiko sebagai variabel eksogen. Untuk tiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko yang ada, dua bersama ini menentukan tingkat pendapatan kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Misalnya, kemelut politik menyebabkan premi di risiko di negara naik. Dampak yang paling langsung adalah tingkat bunga domestiknya. Tingkat bunga lebih tinggi memiliki dampak. Yang pertama itu kurva x-aksen bergeser ke kiri karena tingkat bunga lebih tinggi, mengurangi investasi. Yang kedua, LM-aksen bergeser ke kanan karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi permintaan uang dan tingkat pendapatan lebih tinggi untuk tiap jumlah uang beredar yang ada. Dua pergeseran ini tuh menyebabkan pendapatan naik dan menurunkan kurs equilibrium pada pasar dunia. Implikasi pentingnya, ekspektasi kurs ikut menentukan kurs sebelumnya. Contohnya, misal orang percaya franc Prancis tak akan berharga di masa depan. Investor itu akan mengenakan premi risiko lebih besar pada aset Prancis. Jadi, ekspektasi bahwa mata uang akan turun nilainya di masa depan menyebabkan penurunan suatu ini. Nah, slide berikut mengenai mekanisme ini. Kenaikan premi risiko di suatu negara itu mendorong naiknya tingkat bunganya. Karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi investasi, kurva x-aksen bergerak ke kiri. Karena ini juga mengurangi permintaan uang LM-aksen. Ada tiga alasan mengapa prakteknya kenaikan besar pendapatan tidak terjadi. Yang pertama itu bank sentral mungkin ingin mencegah depresiasi besar pada mata uang domestik dan karenanya bisa merespon dengan menurunkan jumlah uang beredar M. Kedua, depresiasi mata uang domestik bisa tiba-tiba meningkatkan harga barang domestik.
menyebabkan kenaikan tingkat harga keseluruhan atau P. Ketiga, ketika beberapa peristiwa meningkatkan premi risiko negara, penduduk negara itu mungkin merespon dengan meningkatkan permintaan uang mereka untuk tiap pendapatan dan tingkat bunga, karena uang sering adalah aset teraman yang tersedia. Semua tiga perubahan ini akan cenderung menggeser kurva Emerson ke kiri dan mengurangi penurunan kurs, tapi juga cenderung menekan pendapatan. I just had to let you know you're